Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Tak ada waktu istirahat, Giroud. AC Milan membutuhkan tenaga Oliver Giroud sebagai juru gedor. Meski si pemain pasti capek betul setelah Piala Dunia 2022. Stefano Pioli yakin Giroud bisa. Oliver Giroud menjadi bagian dari timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Giroud 6 kali jadi starter, cuma sekali dicadangkan dan mampu membuat 4 gol. Di Liga Italia, Oliver Giroud pun menjadi pemain penting di AC Milan. Sang penyerang tengah itu sudah mengemas 14 penampilan serta 6 penampilan di Liga Champions. Oliver Giroud sudah bergabung bersama AC Milan alias tidak lama-lama libur setelah jeda Piala Dunia. Namun pada hari Rabu kemarin, Giroud bahkan jadi starter di laga kontra Salernitana. Pelatih AC Milan Stefano Pioli masih membutuhkan tenaga penyerang gaya berusia 35 tahun itu. Tersirat Giroud tak akan punya waktu untuk beristirahat. Giroud melakukan pekerjaannya dengan baik secara mental dan fisik. Saya tidak melihat dia punya kesulitan, ungkap dari Stefano Pioli. AC Milan pun dinanti jadwal padat, ada sisa 6 laga di Liga Italia sampai akhir Januari dan 5 laga di Februari. Milan juga akan mengarungi kompetisi Coppa Italia dan Liga Champions. 8 minggu ke depan, saya akan banyak menuntut kepada para pemain untuk siap tempur. Tutup dari Stefano Pioli. Soal klausul pelepasan Ismail Bennacer dari AC Milan, Juventus tak bisa ambil bagian. Langkah besar diambil raksasa Liga Italia, AC Milan, dengan memberikan kontrak baru pada Ismail Bennacer yang membuatnya tak akan bisa dibeli oleh Juventus. AC Milan belakangan akan memperpanjang kontrak pemain asal Aljazair Ismail Bennacer jelang bursa transfer Januari 2023. Laporan terbaru menunjukkan perpanjangan di San Siro yang akan mencakup klausul pelepasan 50 juta euro yang sudah ada, yang tidak akan terpengaruh ke depannya. Proses tanda tangan kontrak diyakini akan berlangsung pada hari Senin di AC Milan. Gelandang yang satu ini memang menjadi salah satu pemain yang akan menandatangani kontrak plusnya di Rossoneri, mengingat ada beberapa klub yang berminat. Sebelum kabar soal perpanjangan kontrak di AC Milan mencuat, Ismail Bennacer disebut akan hengkang ke Liga Inggris. Beberapa klub seperti Chelsea dan Manchester United belakangan disebut-sebut berminat dengan beberapa masalah di lini tengah. Hanya saja kontrak baru Ismail Bennacer di AC Milan belakangan akan membuat Manchester United dan Chelsea masih bisa mendatangkannya di masa depan. Pasalnya, menurut reporter kawakan Italia Gianluca Di Masrio, AC Milan akan memberikan kontrak baru dengan klausul seruan khusus untuk Ismail Bennacer. Klausul tersebut adalah penjualan soal Bennacer yang kabarnya bisa didapatkan di harga 50 juta euro yang bisa diisi oleh klub di luar Liga Italia. Kontrak baru Ismail Bennacer di AC Milan akan berjalan hingga 2027 dan membuat pemain yang satu ini mendapat gaji 4 juta euro bersih per musim. Klausul pelepasan 50 juta euro inilah yang akan membuat AC Milan bisa saja menjual Ismail Bennacer ke klub di luar Italia. Peminat Ismail Bennacer tentu saja adalah Manchester United dan Chelsea yang membutuhkan pemain baru di lini tengah. Sementara peminat Bennacer di Liga Italia seperti Juventus tak akan bisa mendatangkan pemain baru dari AC Milan. Hanya saja klausul ini tak akan bisa dibuka pada bursa transfer musim panas 2023, sehingga para peminat baru bisa memboyong Bennacer di Januari 2024 nanti. Baru direkrut, pemain AC Milan ini ternyata lebih murah dari bintang timnas Indonesia di Piala AFF. Fakta menarik terungkap usai AC Milan mendatangkan pemain baru mereka, Davis Vazquez, yang ternyata memiliki market value lebih murah ketimbang bintang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, pada awal Januari ini sang juara bertahan Liga Italia, AC Milan berhasil menambah munisi mereka dengan memboyong Davis Vazquez dari klub Paraguay Guarani. Perekrutan Davis Vazquez sempat menuai tanda tanya publik, mengingat saat ini AC Milan masih memiliki Cipran Tatarusanu dan Antonio Mirante sebagai deputi Mike Maignan. Akan tetapi Rossoneri tampaknya tidak ingin mempercayakan gawang mereka hanya kepada dua orang yang tersebut saat Mike Maignan tidak dapat bermain. Di sisi lain, memboyong Davis Vazquez juga tidak ada salahnya bagi AC Milan jika mengingat usia sang pemain yang masih muda. Bahkan tidak hanya menjadi aksen masa depan, kiper kelahiran Barranquilla tersebut pun turut mengisi slot pemain non-Uni Eropa yang dimiliki AC Milan saat ini.
Jika Ciprian Tatarusanu dan Antonio Mirante hingkang musim panas nanti, Davis Vazquez dipastikan akan melejit dan kemungkinan besar menjadi kiper kedua setelah Mike Maignan. Menariknya, kini meski jadi bagian klub sebesar AC Milan, namun ternyata harga pasar Davis Vazquez terbilang sangat murah, bahkan kalah saing dari salah satu bintang timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa market value Davis Vazquez setelah diboyong AC Milan pada Januari lalu adalah sebesar 350.000 euro, atau jika dikalkulasikan ke mata uang Indonesia menjadi sebesar 6,8 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami penurunan dari yang sebelumnya 400.000 euro atau setara dengan 6,95 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan market value para penggawa timnas Indonesia yang berlaga di AFF 2022 ini, harga Davis Vazquez ternyata berada di bawah pemain Garuda. Masih dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa harga pasar termahal pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dipegang oleh Jordi Amat. Pemain naturalisasi kelahiran Barcelona tersebut diketahui memiliki market value mencapai 1 juta euro atau setara dengan 17,3 miliar rupiah. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dari harga sang kiper anyar AC Milan, Davis Vazquez saat ini. Meski harga pasarnya tidak terlalu mahal, namun Davis Vazquez dianggap punya potensi menjanjikan dan diprediksi bakal menjadi salah satu bintang bersinar di Eropa. Santos FC dan para talenta menariknya, Pele, Neymar hingga kini ada incaran AC Milan. Dari masa ke masa, Santos FC telah menelurkan banyak pesepak bola hebat yang telah meraih nama besar seperti Pele, Rodrigo, Neymar, dan Coutinho. Bahkan belakangan daftar tersebut bisa bertambah panjang berkat kehadiran seorang pemain muda bernama Angelo Gabriel Borges. Namanya pun berseliweran dalam beberapa waktu terakhir lantaran dikaitkan dengan raksasa sepak bola Italia, AC Milan. Salah satunya seperti diwartakan Tuttosport, AC Milan konon sudah melemparkan tawaran sebesar 15 juta euro kepada Santos FC untuk bisa memboyong Angelo Gabriel. Angelo Gabriel pun dilabeli 20 juta euro dan AC Milan disebut-sebut siap memberi penawaran baru kepada klub Brasil tersebut. Hanya saja langkah AC Milan dalam perburuan ini tidaklah mudah. Mereka harus bersaing dengan sejumlah klub termasuk rivalnya di Liga Italia, Napoli. Kans para klub Eropa untuk memboyongnya dari Brasil pun terbuka cukup lebar karena sang pemain belum lama ini mengungkapkan ketertarikannya bermain di benua biru. Bahkan dalam sebuah wawancara bersama Tutto Mercato Web, ia dengan rendah hati menyebut jalan di hadapannya masih panjang dan untuk saat ini ingin fokus bermain di Santos FC. Apalagi penyerang kelahiran 21 Desember 2004 tersebut sekarang berada di salah satu klub yang ahli mendidik pemain-pemain hebat, Santos FC. Banyak jebolan mereka yang meraih kesuksesan di kancah sepak bola internasional, termasuk Pele, legenda yang baru saja tutup usia beberapa hari lalu. Kemudian ada pula Neymar, mega bintang Paris Saint-Germain yang pernah singgah di raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Ia bahkan pernah menyandang predikat pemain termahal dunia dengan label 200 juta euro lebih saat merapat ke PSG pada 2017. Angelo Gabriel yang saat ini masih bermain di Santos FC dan timnas Brasil U20 pun cukup sering dibanding-bandingkan dengan Neymar berkat gaya permainannya yang mirip. Di samping itu, nama Angelo Gabriel sudah mencuat di kalangan publik sejak usia muda, persis seperti Neymar pada masa lampau. Kemiripan keduanya pun pernah disinggung oleh penemu bakat Angelo Gabriel yang bernama Betinho. Menurutnya, kecepatan dan kemampuan Angelo Gabriel dalam mengubah arah saat menggiring bola tidak berbeda jauh dengan Neymar. Angelo Gabriel bisa memanfaatkan kecepatan, kelincahan, dan kelihayan dribblenya untuk mengisi sisi kiri skuad Stefano Pioli di AC Milan. Seperti diwartakan Cult of Calcio, Angelo Gabriel berhasil menasbihkan diri sebagai pemain termuda kedua sepanjang sejarah yang bermain untuk Santos FC. Ia mencapai catatan tersebut di usia 15 tahun 10 bulan 4 hari. Sementara itu Pele masih berada di urutan pertama untuk kategori ini. Tentu saja Angelo Gabriel masih harus melalui jalan panjang agar bisa jadi legenda seperti Coutinho maupun Pele, bahkan Neymar. Santos FC pun jadi tempat bernaungnya yang paling tepat untuk saat ini. Pindah ke AC Milan dalam beberapa tahun ke depan pun nampaknya belum terlambat. Hanya saja jika Stefano Pioli membutuhkan tambahan pemain di skuadnya sekarang, pemain ini cocok menjadi pertimbangan. Bagaimanapun juga ia punya bekal yang kuat sebagai pemain didikan Santos FC.